Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami ini dari CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Garut. Kami akan mencoba membuat sebuah coaching ya dengan alur tirta. Di sini kami menyuguhkan dua kasus ya, masing-masing mempunyai kasus yang berbeda. Perkenalkan, nama saya Kahendarsa dari SMPN 1 Pendei, Kabupaten Garut. Kemudian rekan saya Bapak Kamaludin dari SMPN 1 Selawi, Kabupaten Garut juga. Kemudian kasus yang kami kedepankan yang pertama untuk kasus saya yaitu tentang konsekuensi yang nilai ya yang dimiliki oleh siswa. Kemudian kasus Pak Kamaludin yaitu permasalahan dalam kolaborasi dengan rekan sejawat. Selanjutnya kami akan langsung aja ke proses coaching. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Kamaludin. Selamat sore Pak Eka. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah hari ini sangat baik Pak. Bapak juga sehat? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Sore ini Alhamdulillah. saya sehat. Ya. Gini Pak, saya melihat Bapak kayaknya ada sedikit permasalahan. Ada yang bisa saya bantu Pak? Mungkin? Ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Eka. Kita bisa bersilaturahmi lagi ya Pak. Di sini terima kasih waktunya. Mungkin sharing ya Pak. Biasanya saya kalau sharing sama Bapak perasaan bertambah menjadi plong karena biasanya Bapak lebih paham. Nah di sini Pak, saya ingin sharing Pak tentang guru penggerak ya, dimana saya punya kekhawatiran. Kita kan punya moto Pak di guru penggerak itu tergerak, bergerak, menggerakkan. Nah untuk tergerak mungkin tergerak, bergerak ya insya Allah lah, insya Allah. Tapi untuk hal menggerakkan, ya kalau menggerakkan terus terang Pak ya, kalau di modul 1.1 sampai 1.4 itu mungkin kita bisa melewatinya dengan ya mengkondisikan kita saja gitu. Nah kemudian setelah ke modul 2 Pak, kita kan mulai dengan itu mulai ke siswa ya 2.1, 2.2. Nah yang selanjutnya ini 2.3 ini meskipun tadi ya 2.1, 2.3 itu ada yang kerekankan juga, di 1.4 juga ada sebetulnya, tapi lebih kepada kondisi kita. Nah untuk 2.3 ini saya ada kekhawatiran Pak, kekhawatirannya terutama tadi kaitannya dengan menggerakkan Pak. Menggerakkan, kalau kita punya moto kan tergerak, bergerak, menggerakkan. Itu ada kaitannya mungkin ya 2.3 ini kita harus ya berkolaborasi Pak dengan rekan. Betul. Betul Pak. Jadi begini Pak, akan saya perjelas kembali ya. Jadi Bapak itu bermasalah dalam menggerakkan gitu Pak ya. Betul. Dalam hal kolaborasinya gitu Pak ya. Ya. Sebelumnya gini Pak, dalam percakapan kali ini atau dialog kali ini, tujuan Bapak itu apa dan apa sih sebetulnya harapan Bapak dari percakapan ini? Ya, tujuannya apa ya? Dapat mengatasi lah kekhawatiran ini Pak sebetulnya. Ya terutama untuk menggerakkannya kaitan dengan kolaborasi juga tadi. Saya ingin kekhawatiran atau kurang percaya diri saya itu sedikit teratasi lah minimal. Seperti itu Pak. Betul. Jadi Bapak itu mungkin mau memaksimalkan hasil dari kolaborasi, gitu Pak ya, atau mau bisa mengajak teman-teman gitu Pak ya, atau menggerakkan lah tadi ya istilahnya. Jadi begini Pak, lalu yang diharapkan oleh Bapak dari rekan dari rekan-rekan itu apa sih sebetulnya?
dapat bekerja sama lah, berkolaborasi sebetulnya. Dapat berkolaborasi dengan rekan, mungkin juga dengan kepala sekolah. Saya itu ada kekhawatiran juga, apa namanya ya, kalau tadi itu memang kekhawatiran, takut mengganggu gitu Pak, mengganggu waktu, kemudian apa ya, merepotkan lah, takut merepotkan Pak sebetulnya. Bagus Pak. Begini, kira-kira menurut Bapak apa sih penyebab bisa terjadi kekhawatiran ini atau bisa timbul kekhawatiran ini? Ya tadi itu sih sebetulnya Pak, rekan kan ya, rekan, kepala sekolah, mungkin eh, tadi takut merepotkan lah, Oh, mengganggu. iya, iya. Jadi saya khawatir sekali Pak, khawatir sekali. Juga merasa kurang pede lah kalau tadi itu, apalagi dengan moto menggerakkan Pak ya, Iya, kadang-kadang iya, iya. mungkin kita kan kalau kita enak ya sharing sesama guru penggerak, calon guru Iya. penggerak. Kalau di praktisi itu satu frekuensi. Kalau di sini kan apa namanya ya? Eh, Agak sungkan Pak ya, agak sungkan. agak sungkan juga. Iya, iya, Mungkin beda sudut pandang atau seperti iya, apa. iya, iya. Ada juga Iya. khawatir lah, kekhawatiran itu Pak yang Pak, ada nggak yang Bapak rasakan kekuatan atau kelebihan Bapak di segi hal ini nih? kalau untuk hal ini mungkin kekuatan saya yang pertama memang harus dari diri sendiri dulu Pak ya. Iya, iya. Terutama apa ya, meluruskan niat Pak, meluruskan niat kalau nggak salah, dan juga ingat tujuan gitu. Iya, Ingat siap, tujuan. siap, siap. Memang ya paradigma juga sih sebetulnya ya. Jadi luruskan niat, kemudian ingat tujuan, itu kekuatan memang. Tapi dan saya suka berpikir untuk ini pun hasilnya kalau kan bukan untuk kita saja, mungkin untuk ya teman-teman nanti, siapa tahu punya ya rekan, punya apa namanya ya, berbagi ilmu sih sebetulnya. Emang jadi kekuatan juga sih. Betul, betul. Dan jadi saya seperti ini bukan hanya untuk diri saya, tapi kekuatan itu memang agak kuat juga untuk, memang ini bukan untuk sekolah, untuk rekan gitu, bahkan mungkin juga MGMP gitu dan lain Betul, sebagainya. betul, Itu yang betul. membuat saya apa namanya ya, eh, kekuatan, salah satu kekuatan yang mendorong saya. Tadi setelah Bapak memaparkan kekuatan yang Bapak miliki, pasti Pak ya rekan-rekan di sekolah juga memiliki apa kekuatan yang mungkin sudah Bapak ketahui agar itu nanti apa menunjang dari proses kolaborasi tadi Pak. Betul betul. Eh, Mungkin ya dari kekuatan tadi saya mulai bisa bisa bergerak gitu sebetulnya. Ini pemahaman juga, jadi menggerakkan sekarang sudah terbuka lah masalah kekuatan sebetulnya. Iya, iya. Karena memang juga tadi diingatkan sama Bapak, saya punya apa sih kekuatannya gitu. Kekuatan. Seperti itu Pak rupanya. Betul, betul Pak. Nah Kekuatan. setelah Bapak mengetahui dua hal yang tadi Pak ya, kekuatan Bapak dengan kekuatan rekan, apa sih langkah yang dikira oleh Bapak itu akan menggolkan tujuan Bapak ini? Kayaknya rencananya lebih intens lagi deh sama kepala sekolah, kemudian sama rekan sejawat. Bahkan mungkin sekarang eh, kan ada ya, mulai ada praktisi sesama guru penggerak itu terjalin lah, supaya terjalin dengan baik. Kemudian juga kolaborasi tadi ya, kolaborasi saya ingin sekali, rencana saya ingin sekali apa namanya, kolaborasi ya, terutama dengan guru IT ya di sini. Ya, Yang selanjutnya juga eh, lebih apa, komunikasi yang lebih intens lagi dengan senior Pak. Kayaknya oh, itu rencana ya, saya. ya. Jadi Bapak tadi akan mengintensifkan Pak ya,
Iya, mengintensifkan kolaborasi. Ya. ya, Ah, ah, biar tidak saya salah tangkap, mungkin apa ya? Lebih membiasakan Pak ya, lebih membiasakan. Oke, bagus Pak ya. Sangat sangat setuju saya, sangat setuju. hmm, Lalu untuk menjaga komitmen ini gitu ya, agar tetap konsisten gitu ya, apa yang akan Bapak lakukan? ya tadi supaya itu ya, supaya ini terjaga dengan baik. Jadi menyamakan dulu persepsi Pak yang lebih jaga. Terus menyamakan frekuensi. Jadi apa segala itu ditingkatkan ya. Contoh tadi Betul. rekan-rekan kerja tindak lanjutnya lebih lebih apa ya, lebih intens Pak lah. Oh ya. Eh, jadi tanggung jawab apa ada menyamakan persepsi tadi ya. Jadi sama satu frekuensi lah kalau sekarang Iya. istilahnya. Jadi Bapak akan mencari terlebih dahulu guru yang satu circle Pak ya, Ya, satu frekuensi agar lebih mudah Pak ya, agar ya lebih agar mudah. lebih mudah itu mungkin Ya, ya selanjutnya seperti itulah kurang betul lebihnya. Pak, betul. Kira-kira ini akan kapan dilaksanakan Pak? Secepatnya Pak, apalagi kan sekarang sudah mulai untuk berkolaborasi Pak, untuk Oh iya, siap. berkolaborasi. Mungkin saya dituntut lebih cepat lagi tadi berkomunikasi dengan kepala sekolah. Mungkin kemarin-kemarin juga sudah, tapi tadi itu lebih di apa ya, intens, lebih ditingkatkan Pak ya, lebih lebih apa, lebih akrab lagi lah, lebih banyak sharing dengan kepala sekolah. Jadi secepat mungkin lah, cepat mungkin Ya, harus segera 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 saya melaksanakan hal itu, Pak. bagus Pak, bagus. Lalu yang terakhir nih Pak, perasaan Bapak setelah melakukan percakapan ini dengan saya bagaimana Pak? Nah, ternyata sangat apa ya, tergambar justru setelah berbicara dengan jadi pertanyaan tadi mengarahkannya, lebih mengarahkan saya lebih pede Pak, lebih Alhamdulillah. pede, mungkin kekhawatiran juga berkurang Pak, lebih pede. Kenapa tidak saya coba itu, apa yang telah kita obrolkan tadi, Ya, ya. coba. Bagus Pak, bagus Pak. Mudah-mudahan menghasilkan Pak ya percakapan kita ini Ya, tidak amin, hanya amin. tidak hanya percakapan saja tapi kita ada hasilnya. Mudah-mudahan Bapak berkolaborasi dengan teman atau dengan kepala sekolah itu mendapatkan hasil yang maksimal Pak ya. Amin, amin ya. Uh, Mungkin seperti itu Pak ya. Terima kasih sekali Pak ya sharingnya hari ini. Terima kasih telah juga membuka rasa kepercayaan diri juga sedikit lah sebetulnya karena kalau kita sudah melaksanakan mungkin juga kekhawatiran tersebut hilang dengan sendirinya. Terima kasih sekali Pak. Sama-sama Pak, sama-sama. Alhamdulillah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat sore. Senang dengan perjumpaan kita kali ini. Selamat sore juga Pak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Pak. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah, walaupun banyak pekerjaan hari ini, tapi alhamdulillah kita dalam keadaan sehat ini, yang perlu kita syukuri hari ini. Alhamdulillah. Baik Pak, aduh sangat senang sekali nih hari ini bisa berbincang. Barangkali ada yang bisa kita sharing Pak hari ini Pak. Betul Pak, betul. Ini saya mempunyai masalah nih, berkaitan dengan nilai siswa. Jadi masalahnya seperti ini Pak. Jadi setiap kali saya melakukan evaluasi dalam setiap pembelajaran, nilai siswa itu lumayan bagus Pak, di atas 75. Namun yang jadi masalah ketika saya mengadakan ulangan harian, itu biasanya jeda waktunya sebulan atau mungkin 3 minggu setelah pembelajaran itu. Ternyata ketika saya melaksanakan ulangan harian dengan materi yang waktu itu disampaikan, ternyata anak itu nilainya justru banyak yang di bawah 75.
Itu membuat saya tidak puas, Pak. Seperti itu, Pak. Seperti itu ya. Jadi kira-kira apa yang ingin didapat untuk hari ini, Pak, dari sharing kita kali ini, Pak, kira-kira? Yang mau didapat atau saya bertujuan gitu ya, mau menyampaikan masalah ini ke Bapak, mudah-mudahan ada solusinya. Dan saya mengharapkan konsistensi nilai dari anak ya. Jadi ketika waktu evaluasi pembelajaran dilaksanakan mereka dapat 75 atau bahkan ada yang lebih, saya pun mengharapkan seperti itu ketika dilaksanakan ulangan harian. Mungkin seperti itu, Pak. Nah, seperti itu ya. Tadi kan 75 ya. 75. Betul, betul, Pak. 75 ya. Di ulangan harian ya. Betul, betul, Pak. Di ulangan harian. Tapi apa yang seperti apa yang Bapak harapkan tadi itu bisa lebih detail, Pak. Seperti apa ya, Pak? Seperti apa harapan Bapak ini? Begini, Pak, saya mengharapkan konsistensi nilai anak itu tetap, bahkan mungkin saya mengharapkan lebih meningkat, Pak. Jadi ketika waktu itu 75, ketika ulangan harian bisa jadi justru bertambah nilainya. Dari 75 mungkin jadi 80 atau mungkin 85. Itu yang sangat saya harapkan, Pak. Jadi konsekuensi ya. Jadi bahkan ada peningkatan, Pak. Betul, Pak, betul, betul. Kemudian kekuatan apa, Pak, yang bisa Bapak lakukan, atau ada kekuatan kira-kira hal tersebut tadi untuk membuat anak lebih konsekuensi, gimana, Pak? Ada kekuatan apa yang mungkin bisa Bapak tularkan ke anak atau bisa membuat anak itu tetap konsekuensi dinilai? Mungkin bahkan Sebetulnya begini, Pak, saya menyadari ya sebetulnya ketika kita punya kelebihan pasti kita punya kelemahan ya. Kelebihan saya justru sebetulnya saya sering mengingatkan kepada siswa untuk terus belajar, jangan sampai mereka melupakan apa yang sudah mereka dapat, yang sudah masuk ke kepala mereka. Kan memang kebiasaannya seperti itu, Pak. Jadi ketika anak sudah paham, itu disimpan dalam beberapa hari itu jadi kabur lagi gitu. Itu kan sering terjadi, Pak ya. Nah, mungkin kekuatan saya di sana akan dimaksimalkan. Jadi selalu istilahnya mengingatkan, Pak ya. Mengingatkan, terus belajar, buka lagi agar mereka jadi konsisten, Pak. Konsisten, seperti itu. Itu mungkin kekuatannya ya tadi, dan juga tadi ada kelemahan mungkin ya, kelemahan. Betul, Pak, betul. Untuk kelemahan tersebut mungkin yang seperti apa, Pak? Kelemahan. Saya merasakan seperti ini, Pak. Saya kurang mengobservasi anak itu sebetulnya sih mereka itu seperti apa di rumahnya. Itu yang memang jarang sekali saya lakukan. Jadi saya kurang mengetahui apa kondisi mereka di keluarga seperti apa. Apakah mereka itu memang dari keluarga yang sangat sibuk, Pak. Bahkan kan ada seperti itu, Pak ya. Anak itu justru ketika pulang sekolah membantu ibunya, apalagi ibunya misalkan pedagang, kemudian banyak adik atau yang harus diurus ya anak-anak. Akhirnya anak tersebut menjaga adiknya kadang, Pak, yang bahkan mereka tidak bisa belajar dengan tenang. Itu mungkin kekurangan saya, jadi belum begitu maksimal, Pak, saya mengobservasi mereka di keluarga. Seperti itu, Pak. Ya, mungkin tadi kekuatan juga kekurangannya untuk lebih bisa dievaluasi. Dan sekarang mungkin adakah perlakuan Bapak tadi ya, kalaulah anak tadi mungkin membantu orang tua atau apalah, biasanya anak diperlakukan seperti apa oleh Bapak di sekolah itu, seperti apa?
Sebetulnya sih apa ya? Saya awalnya memperlakukan mereka sama ya Pak ya, Ya. tanpa melihat apa kesiapan mereka, kemudian tanpa melihat minat dan bakat mereka. Ya. Namun memang ketika saya sudah mempelajari materi-materi yang ada di modul di pendidikan guru penggerak ini, saya sedikit bergeser Pak ya. Jadi saya tidak melakukan mereka sama gitu ya. Jadi ada sedikit perubahan Pak. Saya melirik dari kesiapan belajar mereka, kemudian dari minatnya, kemudian dari gaya belajarnya Pak atau profil belajarnya. Seperti itu Pak. Seperti itu ya. Jadi perlakuan kita mungkin setelah kita mempelajari ya kemarin di guru pendidikan guru penggerak, memang ada hal-hal yang mungkin kita bisa lakukan tadi Pak ya. Mungkin paradigmanya juga berbeda ya Pak dalam memperlakukan itu. Nah, ketika memperlakukan anak seperti itu, ketika anak diperlakukan seperti itu, apakah ada beda? Ada yang beda? Apa ada perbedaan Pak? Ada Pak, justru saya itu takjub Pak dengan saya menerapkan diferensiasi ya dalam pembelajaran. Dulu itu nilai ketika mereka dikasih evaluasi setelah pembelajaran selesai, itu justru nilai mereka itu di bawah 75 sih Pak sebetulnya. Tapi ketika saya sudah melaksanakan diferensiasi, nilai mereka jadi naik gitu, 75 ke atas. Namun sayangnya itu setelah itu disimpan beberapa minggu gitu, diadakan ulangan jadi jelek lagi gitu. Itu Pak sebenarnya. Itu sebetulnya hambatannya di sana ya Pak. Kadang-kadang ada mungkin ya. Berikutnya kira-kira rencana apa yang ingin dilakukan Pak? Selanjutnya ada rencana barangkali yang ingin Pak Eka lakukan untuk tadi supaya anak lebih konsekuen itu punya rencana apa? Apa ya Pak ya? Untuk menjadi anak konsisten Pak ya, apa ya? Mungkin seperti ini Pak ya. Jadi ini hanya mengira-ngira saja Pak ya, mengira-ngira saja. Mungkin saya tadi kan lemah di observasi ke keluarga Pak ya. Nah, lebih survei ya. Setelah itu saya akan memanfaatkan kekuatan saya tadi, yaitu saya selalu mengingatkan ya. Nah, berarti akan saya kolaborasikan mungkin Pak ya. Tadi kekuatan akan ditingkatkan, kemudian kelemahan akan saya buang dan akan saya rubah menjadi kekuatan. Ya, bagus sekali itu. Berarti begini Pak, mungkin ya kira-kira seperti ini. Mudah-mudahan ini membuahkan hasil yang maksimal ya. Jadi saya akan menganalisa kesiapan mereka ulangan itu kapan ya. Supaya mereka siap gitu kan. Ketika mereka menentukan hari, kapan saya nih siapnya hari ini, berarti mereka udah siap dengan apa-apanya Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya akan melakukan tadi observasi gitu ya. Walaupun memang waktunya mepet, saya akan memaksakan untuk itu Pak, agar nanti hasilnya maksimal. Kemudian saya juga akan menganalisa atau mengobservasi anak itu apakah memang dari keluarga berada atau tidak gitu ya, karena memang itu juga berpengaruh Pak kepada kondisi mereka ketika melaksanakan ulangan. Mungkin seperti itu Pak. Jadi ada rencananya tadi observasi ya ke keluarga. Betul. Jadi untuk rencana tersebut kira-kira kapan Pak? Kapan bisa memulai hal tersebut? Akan secepatnya Pak. Akan secepatnya mungkin di ulangan berikutnya itu akan saya terapkan ini Pak. Mudah-mudahan ini membuahkan hasil yang maksimal, karena saya berpikir ketika kita dalam keadaan yang tidak kondusif, kemudian kita disuguhkan dengan soal, pasti nilainya bakal jelek Pak. Beda halnya
Beda halnya ketika kita lagi fit, lagi siap apa-apanya ya, ketika dikasih soal ya insya Allah tidak bakal jelek-jelek amat Pak. Seperti itu Pak. Seperti itu ya. Dari rencana tadi, kemudian mungkin ya secara tindak lanjut Bapak, yang menjadi hambatan mungkin juga apa namanya tadi ya, kekuatan, kemudian kelemahan juga di apa namanya di antara kekuatan dan kelemahan, kemudian tadi rencana Pak, siklusnya bagaimana atau cara apa namanya lebih ke pemecahan permasalahan itu seperti apa kira-kira. Jadi tindak lanjut seperti tadi kan sudah ada rencananya seperti ini, tapi kekuatan, kelemahan kemudian disatukan lagi dengan tadi rencana tindak lanjut ya. Bagaimana itu ada antara kelemahan, kekuatan hingga disambungkan dengan apa yang menjadi rencana Bapak tadi. Sebentar Pak, sebetulnya saya kurang menangkap nih apa Ya. yang jadi pertanyaan dari Bapak, takut nanti saya salah menjawab, akhirnya Ya. tujuan kita nggak tercapai. Ya, Jadi siap. maksudnya ini untuk apa ya? Untuk menjaga konsistensinya gitu Pak. Tadi Ya, jadi kan tadi anak itu ada harus konsekuen ya, ya. tetap. Nanti kan mungkin kekuatan juga ke kelemahan, kemudian dengan rencana tadi ini lebih ke apa namanya ya, lebih situasi ya, lebih ke situasinya di daerah Bapak kalau dilakukan seperti itu bagaimana? Ya, tindak Sebetulnya gini lanjut. Pak, kalau dilihat dari situasi memang sih kendalanya banyak Pak ya. Ketika saya observasi ke setiap anak, di saya kan medannya di kampung Pak ya, Ya. jadi aduh sangat sulit. Tapi mau tidak mau itu harus saya tempuh Pak ya. Harus ya, Karena berarti memang karena saya mau mendapatkan hasil yang optimal. Dan ya, saya akan apa ya Pak ya, akan mungkin membuat jadwal ulangan nanti sebelum apa ya, sebelum pembelajaran awal Pak ya, di ya, awal tahun saya akan memampangkan di minggu keberapa atau di bulan keberapa akan diadakan ulangan siap. agar mereka lebih siap Pak. Ya. Seperti itu Pak. Ya, tadi ya apa yang telah kita bicarakan, sharing kita hari ini mungkin ya seperti itu. Jadi sebetulnya sudah ada ya Pak rencana, kemudian tindak lanjut. Insya Allah lah tindak lanjutnya juga ada mungkin dari rencana tersebut. Jadi tanggung jawab lah, lebih kepada tanggung jawab ya. Sudah. Mungkin apa yang didapat dari sharing kita hari ini Pak? Saya secara tidak disadari Pak, apa ya, luar biasa ya. Jadi Bapak itu menggiring oleh sebuah pertanyaan, tapi saya jadi bisa menemukan sendiri Pak ya. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih Pak. Saya menjadi lega nih. Mudah-mudahan apa yang saya rencanakan nanti membuahkan hasil yang maksimal. Saya jadi lega Pak. Alhamdulillah mendapat solusi, walaupun memang ini masih dalam tahap kira-kira, mudah-mudahan nantinya akan sukses Pak ya. Ya, semoga ya sukses. Saya tunggu kabar dari tadi rencana Pak, rencana kemudian ya tindak lanjut ya. Saya tunggu kabar selanjutnya biar kita nanti sharing Pak. lagi. Siap Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Mohon maaf ya hari ini mungkin seperti itu. Alhamdulillah kita sudah sharing ya sedikit tentang bagaimana tadi kendala-kendala atau hambatan konsekuensi siswa. Terima kasih Pak Eka. Sama-sama Pak, sama-sama.